Halo semua, aku Aliriza Zalika Kumala Putri dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 40040325650105. Aku berasal dari kelas C. Kali ini aku akan menjelaskan penggunaan bahasa C++ dalam algoritma dan pemrograman. Jadi yang pertama-tama itu kita kan harus paham dulu ya teman-teman tentang fundamental bahasa C++ sebelum kita mengimplementasikannya. Nah, jadi yang pertama-tama aku akan membahas variabel, kemudian ada tipe data, konstanta, array, input atau output pengguna, fungsi, scope variabel lokal dan global, kemudian ada contoh aplikasinya. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas variabel dulu. Nah, variabel itu adalah tempat penyimpanan data di dalam memori komputer yang memiliki nama unik dan tipe data tertentu. Nilainya bisa berubah selama program berjalan, sehingga sangat fleksibel untuk menampung berbagai jenis informasi seperti angka, teks, ataupun nilai logika. Di sini contohnya ini ya teman-teman, in age sama dengan 20, kemudian ada double age itu 170,5, kemudian ada char grade sama dengan A, ada student sama dengan true. Nah, dari contoh tersebut in age sama dengan 20 itu untuk menyimpan cocok untuk usia, jumlah item ataupun indeks. Kemudian di double hitnya itu yang sama dengan 170,5 itu untuk menyimpan bilangan desimal. Cocok untuk tinggi badan, harga ataupun hasil perhitungan presisi tinggi. Kemudian ada char grade sama dengan A itu untuk menyimpan karakter yang biasanya digunakan untuk huruf nilai ataupun status singkat. Kemudian ada bool is student sama dengan true itu untuk menyimpan nilai logika, berguna untuk kondisi benar ataupun salah. Misalnya, apakah orang tersebut adalah mahasiswa atau bukan, seperti itu. Nah, variabel ini sangat penting ya teman-teman, karena semua proses dalam program itu membutuhkan kan ada perhitungan, pengambilan keputusan ataupun output yang mana membutuhkan data yang disimpan dalam variabel. Nah, tanpa variabel ini program kita tuh nggak bisa mengingat ataupun memproses apapun gitu. Kemudian selanjutnya itu ada tipe data. Nah, tipe data ini menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam suatu variabel serta operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap nilai tersebut. Setiap tipe data itu juga menentukan ukuran memori yang digunakan dalam rentang nilai yang valid. Beberapa tipe data dasar di C++ itu yang pertama ada int, yang dimana itu untuk bilangan bulat seperti negatif 10, 0, ataupun 42. Kemudian ada double dan float itu untuk kalau double itu lebih presisi daripada float ya teman-teman. Dan di sini juga ada char yang dimana itu untuk karakter seperti A, 1 atau simbol uang gitu. Kemudian ada bool yang itu dimana untuk nilai logika yang dimana hanya bisa true atau false. Kemudian ada string. Nah, di string ini untuk teks panjang seperti hello world atau nama saya Andi, seperti itu. Dan perlu diingat pemilihan tipe data yang tepat itu sangat penting ya teman-teman, karena semisal nih kita ingin menyimpan hasil pembagian 10 dibagi 3, kita tuh harus menggunakan double agar hasilnya tuh akurat, bukan pakai int yang akan membulatkannya menjadi 3, seperti itu. Jadi kita pakai yang double supaya nggak dibulatin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut, nah di sini contoh codingannya. Nanti kita bakal cobain kode ini kita running apakah berhasil atau enggak.
Kemudian ada konstanta. Konstanta adalah nilai variabel yang khusus. Konstanta adalah variabel khusus yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Kita membuatnya dengan kata kunci const. Contohnya nih di sini. Di bagian sini. Seperti itu. Nah, keuntungan menggunakan konstanta itu yang pertama, mencegah perubahan nilai yang tidak disengaja. Misalnya nih, kalau kita P-nya sama dengan 3,14, compilernya tuh akan error. Nah, yang kedua tuh untuk meningkatkan keterbacaan kode. Nah, orang lain atau kalian sendiri di masa depan itu kan langsung bakal tahu kalau misalnya P itu adalah nilai tetap. Kemudian itu yang ketiga untuk pemeliharaan ya. Nah, jika suatu hari kalian ingin mengganti nilai max underscore size itu kan cukup ngubah di satu tempat aja gitu. Jadi kita gunakan konstanta untuk nilai-nilai yang bersifatnya tetap, seperti nilai P, jumlah hari dalam minggu, atau maksimum elemen dalam array. Nah, di sini juga ada codingannya. Nanti kita bisa running untuk membuktikan apakah bisa atau enggak gitu. Kemudian ada array. Nah, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama dalam satu blok memori berurutan. Elemen-elemennya diakses melalui indeks dimulai dari 0. Jadi di array ini ada dua jenis ya, terutama di C++. Yang pertama ada array statis, yang dimana ukurannya itu ditentukan saat kompilasi dan tidak bisa berubah. Contohnya ini. Kemudian ada vektor array dinamis, yang dimana ukurannya itu bisa bertambah ataupun berkurang saat program berjalan. Contohnya itu yang ini. Nah, jadi itu vektor kan lebih fleksibel ya teman-teman, karena mendukung penambahan dan penghapusan elemen secara otomatis, serta menyediakan metode seperti side, ada pushback, dan popback. Untuk menggunakan vektor, kita juga jangan lupa include header vektor. Seperti ini. Nah, ini contohnya. Nanti bisa kita running. Kemudian ada input atau output pengguna. Interaksi antar program dan pengguna ya teman-teman. Nah, agar program bisa interaktif, kita tuh butuh cara untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan output. Nah, di C++ ini kita CIN atau SIN itu ya untuk input dan COUT code untuk output. Nah, contoh dasar ini sini contoh untuk SIN-nya. Kemudian di sini contoh untuk code-nya ya. Namun tuh ada satu hal penting ya teman-teman. Nah, jika kita mencampur SIN dan getLine untuk input teks yang mengandung spasi, kita tuh harus membersihkan buffer input dengan SIN.ignore dalam kurung buka kurung tutup, agar getLine kurung buka kurung tutup itu tidak seperti itu. Di sini kan ada SIN.ignore ya. Nah, tanpa si SIN.ignore ini, getLine tuh akan langsung membaca new line yang tersisa dari SIN dan menghasilkan string kosong. Nah, itu tuh yang
kesalahan banget yang benar-benar sering terjadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fungsi. Blok kode modular untuk tugas spesifik. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dari berbagai bagian program. Ini membuat kode lebih modular, mudah dibaca, dan mudah didebug. Fungsi itu bisa berupa fungsi sederhana ini, fungsi tanpa parameter, fungsi dengan return value, dan fungsi dengan parameter dan return, kayak kombinasi keduanya gitu. Nah, contoh fungsi yang menerima 2 angka dan mengembalikan hasil penjumlahannya itu ada di sini, in add numbers, in A, in B, kemudian return A plus B. Di situ ada cara memanggilnya ya, yaitu dengan in result gitu. Nah, fungsi itu juga bisa memiliki beberapa parameter teman-teman, atau tidak mengembalikan nilai sama sekali, misalnya itu untuk menampilkan pesan. Jadi di sini ada perbandingannya. Kalau fungsi sederhana itu nggak ada parameternya, return juga nggak ada, contohnya seperti ini, void greet. Kemudian fungsi dengan parameter itu ada parameternya tapi nggak ada returnnya, contohnya itu void greet string name. Kemudian fungsi dengan return itu nggak ada parameternya tapi ada returnnya, yang dimana contohnya itu in get age. Kemudian ada fungsi lengkap dari kombinasi keduanya, yang parameter sama return. Jadi parameternya ada, returnnya ada, contohnya itu in add, in A, in B, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada scope variable. Scope variable menentukan di mana suatu variabel bisa diakses dalam program. Ada 2 jenis utama teman-teman. Yang pertama ada variabel lokal, di mana dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kurung kurawal yang hanya bisa diakses di dalam blok tersebut dan otomatis dihapus ketika blok selesai dieksekusi. Oke, lanjut. Contohnya itu contohnya ini. Nah, selanjutnya ada variabel global yang dimana dideklarasikan di luar semua fungsi, biasanya di atas main, bisa diakses dari mana saja dalam program dan tetap ada selama program berjalan. Seperti itu. Nah, mereka ini kan walaupun praktis, variabel global itu sebaiknya dihindarin ya teman-teman, karena bisa menyebabkan efek samping yang sulit dilacak, terutama di program besar. Gunakan variabel lokal sebisa mungkin untuk menjaga kode tetap bersih dan aman. Nanti kita coba juga ini, kita running. Nah, perbandingan atau perbedaan variabel lokal dan global. Yang pertama, di deklarasi variabel lokal itu di dalam fungsi atau blok, variabel global itu di luar semua fungsi. Kemudian kalau di bagian akses, variabel lokal itu hanya di dalam fungsi atau blok, kalau variabel global itu di mana saja dalam program. Kalau lifetime, variabel lokal selama fungsi berjalan, variabel global selama program berjalan. Penamaan kalau di variabel lokal tuh bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Kalau variabel global itu harus unik dalam program. Kemudian rekomendasinya kita itu tuh kalau variabel lokal digunakan untuk data sementara. Kalau variabel global hanya untuk data-data yang benar-benar perlu diakses secara global. Dan di sini sudah aku sebutkan tadi catatan pentingnya, kita harus menghindari penggunaan variabel global yang berlebihan. Karena kita pakai variabel lokal kan lebih aman dan lebih mudah didebug gitu. Dan variabel global kita tuh pakai kalau misalnya benar-benar diperluin aja. Oke, lanjut ke contoh aplikasi nyata kan. Nah,
Jadi di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama aku ngasih ke konversi suhu, kemudian ada kalkulator sederhana, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, di program konversi suhu ini itu tuh program yang mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya, menggunakan fungsi untuk memisahkan logika perhitungan. Jadi seperti ini. Contoh kodenya seperti ini, nanti bakal kita running, bisa kalian perhatikan. Nah, penjelasan kodenya, fungsi to Fahrenheit itu untuk menerima nilai Celsius dan mengembalikan Fahrenheit. Kemudian fungsi to Celsius itu untuk menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius. Nah, program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Kemudian berdasarkan pilihan, program memanggil fungsi yang sesuai. Jadi dalam program tersebut tuh kayak gitu ya. Nih di sini tuh Fahrenheit dan tuh Celsius. Oke, lanjut ke program yang kedua, yaitu kalkulator sederhana, yang dimana di sini tuh kita menerima 2 angka dan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian, lalu menampilkan hasilnya termasuk pengecekan pembagian 0. Di sini ada contoh kodenya, ya kalian perhatikan. Oke, di sini juga ada penjelasan kodenya. Yang pertama, program menerima 2 bilangan A dan B dan operator. Nah, operatornya sebagai OP itu ya, menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Dan untuk operasi pembagian itu dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk mencegah error. Yang terakhir tuh jika operator tidak valid, itu akan menampilkan pesan error. Nah, ada fitur tambahan yang dapat ditambahkan. Yang pertama ada loop untuk melakukan beberapa perhitungan. Kemudian ada histori perhitungan. Kemudian ada operasi tambahan seperti modulo, pangkat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pemisahan kode menjadi fungsi. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan data mahasiswa. Nah, jadi di sini tuh menggunakan struct ya untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, umur, ataupun GPA, dan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa atau untuk menyimpan banyak mahasiswa secara dinamis. Kemudian menerima input dari pengguna dan menampilkan semua data mahasiswa seperti itu. Ini adalah contoh kodenya, bisa kalian perhatikan. Kita juga cobain, kita coba running. Nah, penjelasan kodenya seperti ini. Yang pertama ada bagian struct student yang mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Nah, dimana name itu string untuk menyimpan nama, age itu kita menggunakan tipe data integer untuk menyimpan umur, GPA kita menggunakan double untuk menyimpan IPK. Nah, di sini ya. Ini nama-nama tipe data yang kita pakai. Yang pertama string, integer, dan double. String untuk menyimpan nama, integer untuk menyimpan umur, dan double untuk menyimpan IPK. Nah, kemudian ada vector student yang dimana itu untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis. Kemudian yang ketiga ada input data. Yang pertama tuh ada loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa. Kemudian setiap iterasi membuat objek student baru. Kemudian data diisi melalui input pengguna dan objek ditambahkan ke vektor menggunakan push_back tanda dalam kurung, kurung. Kemudian yang keempat ada menampilkan data, yang dimana menggunakan range based loop untuk iterasi dan menampilkan semua data mahasiswa dalam format tabel. Nah, kesimpulannya, variabel itu tempat penyimpanan data yang dapat diubah. Tipe data itu untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan. Konstanta itu nilai tetap yang tidak dapat diubah. Array itu struktur data untuk menyimpan kumpulan data.
I/O itu komunikasi program dengan pengguna, maksudnya input ataupun output ya. Kemudian fungsi itu blok kode yang dapat dipanggil berulang. Scope itu jangkauan akses variabel dalam program. Dan yang terakhir tadi itu ada aplikasi praktis, yang dimana itu implementasi konsep dalam program nyata. Oke, lanjut ke bagian running program-program yang sudah tadi aku tampilkan. Oke, di sini aku sudah memasukkan kode-kode yang tadi. Yang pertama kita mencoba yang variabel tipe data. Kita running, apakah programnya bisa berjalan? Oke, di sini bisa berjalan ya teman-teman. Di sini bisa terlihat yang tadi kita masukkan. Yang pertama kan ada Budi, stringnya itu kan Budi, kemudian lista dan true, kemudian grade-nya A, dan age-nya itu 20, berarti sudah sesuai. Kemudian yang kedua ada konstanta, contoh konstanta, kemudian kita bisa running. Nah, di sini area lingkaran dengan radius 5 adalah nilai konstanta pi sama dengan 3,1415. Ya, berarti sudah sesuai. Ini kan area lingkaran radius ya, bener ya. Oke, berarti codingan yang konstanta itu juga sudah sesuai, berarti sudah membuktikan sama konsep yang tadi sudah kita pelajarin sebelumnya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, kita running encodingnya, kita running. Oke, ditunggu dulu. Nah, di sini sudah muncul. Di sini juga array elements yang ada 10, 20, 30. Vektor elementsnya itu tadi ada Alice, Bob, Charlie. Berarti sudah sesuai, sudah berhasil coding yang kita pakai. Dan kita juga jangan lupa kita harus pakai ini di sini ya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini untuk kodenya bisa diperhatikan. Kalau misalnya kalian juga mau nyobain copy kodenya, kemudian kalian paste di VS Code kalian dan kalian coba running. Kalau mau ketik ulang juga nggak apa-apa. Oke, kita running. Nah, di sini kita enter 18. Ini sudah ini ya. Kemudian lanjut ke yang keempat. Kita coba gambaran. Kita close dulu aja deh. Oke, kita running. Coba kita running dulu. Tuh nggak mau running ya?
Nah, di sini oke, ini muncul. Nah, semisal hasil penjumlahannya itu 12, hasil perkaliannya 35, yang dimana tadi kita berarti kan di sini A nya misal 5 jadi 12, kalau misal 5 kali 7 gitu. Kemudian ke yang ke-6 udah running. Itu seperti ini outputnya. Global value, local value dari main 200, local value dalam fungsi 50, global value dari fungsi 100. Oke, kita coba lagi di sini outputnya seperti apa. Bentar. Ini agak menyebalkan. Oke, yang di sini itu kita mau menjelaskan penggunaan namespace std. Jadi namespace itu adalah fitur dalam C++ yang berfungsi untuk mengelompokkan nama seperti fungsi, variabel, atau kelas agar bentrok ataupun konflik dengan nama lain. Nah, di C++ ini semua fitur standar seperti code, string, vektor, dan NL itu disimpan di dalam sebuah namespace khusus bernama std. Tanpa namespace, nama-nama ini bisa saja bertabrakan dengan nama yang kita buat sendiri dalam program, sehingga menyebabkan error atau perilaku tak terdeteksi. Nah, kemudian penggunaan namespace std tadi itu ya. Nah, di sini using namespace std. Cara paling umum yang sering diajarkan saat belajar C++ itu adalah menulis using namespace std di awal program. Dengan ini kita bisa langsung menulis code atau NL tanpa perlu menambahkan. Kelebihannya itu jelas di kodenya jadi lebih singkat dan mudah dibaca, terutama untuk pemula. Proyek yang lebih besar, pendekatan ini berisiko tinggi karena bisa menyebabkan konflik nama jika kita secara tidak sengaja menggunakan nama yang sama dengan yang ada di std. Kemudian kita lanjut ke mengakses tanpa using namespace std. Sebagai alternatif yang lebih aman, kita bisa menulis nama fitur standar secara eksplisit dengan menambahkan std di depannya, seperti std_code atau std_nl. Pendekatan ini memang membuat kode sedikit lebih panjang, tapi justru inilah yang direkomendasikan dalam pengembangan perangkat lunak profesional, terutama saat membuat library atau proyek besar.
Dengan cara ini kita memastikan bahwa tidak ada konflik nama yang terjadi dan kode kita menjadi lebih jelas dari mana asal fungsionalitas yang digunakan. Nah, kemudian keempat, alias namespace atau alternatif praktisnya. Jika kalian merasa menulis std berulang kali itu terlalu merepotkan, tapi tetap ingin menghindari penggunaan using namespace std, situs itu menyediakan solusi menengah atau alias namespace. Misalnya kita menulis namespace io sama dengan std, lalu menggunakan io.2 code dan io.2.2 nl. Ini membuat penulisan jadi lebih ringkas tanpa kehilangan keamanan dari pendekatan eksplisit. Alias seperti ini sangat berguna di proyek di mana kita ingin keseimbangan antara kepraktisan dan kode. Kemudian itu tuh ada kapan kita sebaiknya menggunakan gimana gitu kan. Nah, kapan kita harus memilih metode yang mana? Nah, di sini tuh untuk program kecil atau saat belajar, penggunaan using namespace std itu wajar dan sangat membantu agar fokus tetap pada konsep dasar. Namun untuk proyek besar atau pengembangan library lebih baik menggunakan std code langsung agar aman dari konflik nama. Sementara itu, alias namespace itu cocok untuk proyek menengah yang butuh keseimbangan antara kepraktisan dan keamanan. Nah, pilihannya itu tergantung sama konteks dan skala proyek yang sedang dikerjakan. Kesimpulannya, namespace std ini adalah wadah resmi untuk semua fitur standar C++. Nah, kalian juga punya fleksibilitas dalam cara mengaksesnya. Apakah dengan menggunakan using namespace std, menulis std.2.2 secara eksplisit, atau menggunakan alias. Namun, dalam konteks profesional, praktik terbaik adalah menghindari using namespace std secara global dan memilih pendekatan eksplisit atau alias untuk menjaga kejelasan dan keamanan kode kalian. Seperti itu. Lanjut ke yang ketujuh ya di sini contoh yang ke-8. Untuk contoh kodenya kita running. Nah, di sini kita nanti di sini kalian bisa pilih ya antara mau opsi pertama atau opsi kedua. Cuma di sini cannot edit in read only editor. Oke, udah aku benerin, sorry tadi ternyata belum kode centang di run in terminalnya. Oke, jadi lanjut, tadi sudah kita running yang ke-8 ini yang latihan konversi suhu itu. Kemudian kita pilih dari kanan, aku pakai opsi yang pertama Celsius ke Fahrenheit, kemudian masukkan suhu ke dalam Celsius, aku pilih 30 gitu, kita enter. Nah, di Fahrenheitnya ternyata di 86 seperti itu. Tadi ada bagian berapa ya teman-teman yang belum bisa ke Oke, ntar aku cek lagi deh. Kemudian ke yang 9 running juga. Nah, kalau kita memasukin angka 30, operatornya kita mau kali itu pakai tanda kedua kali 5 gitu ya, 30 kali 5 150. Ini sudah sesuai. Kemudian yang 20 kita coba running.
berapa mahasiswa, misalnya kita masukin 5 mahasiswa kelas 1 namanya Dede. Kedua nah di sini bakal muncul seperti ini. Umur GPA seperti itu. Oke. Sama tadi kita kode ke bagian keberapa ya teman-teman yang belum berhasil kita running. Intinya aku udah lupa bagian berapa yang belum sempat running karena aku juga nggak sadar kalau misalnya belum dicentang. Jadi sekian dari aku video penjelasan singkat kali ini. Semoga kalian bisa paham sama yang aku jelasin sedikit tadi. Mohon dimaklumi karena di ini aku juga masih sama-sama belajar, jadi belum bisa sempurna untuk menjelaskan. Sekian dari aku. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in next video.